Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Laraswati dari Farmasi Asori. Di sini saya akan menjelaskan rangkuman materi diklat. Yang pertama yaitu materi tentang kepemimpinan dan keorganisasian. Definisi kepemimpinan. Kepemimpinan atau leadership dapat diartikan sebagai proses kegiatan untuk mempengaruhi orang lain dalam rangka mencapai tujuan. Pemimpin yang baik yaitu yang pertama memiliki visi yang baik, yang kedua dipercaya, yang ketiga berpikir sistemik, yang keempat komitmen pada misi. Pengertian organisasi. Organisasi adalah wadah sekumpulan orang yang menggabungkan diri dengan tujuan tertentu. Kerjasama sejumlah yang terkait dalam hubungan formal dalam rangka mencapai tujuan yang ditentukan. Manfaat organisasi. Yang pertama, meningkatkan ukhuwah di antara sesama. Yang kedua, menambah sahabat. Yang ketiga, meningkatkan wawasan atau cakrawala pandangan. Yang keempat, sebagai media berproses hidup bermasyarakat. Yang kelima, melatih kemandirian. Yang keenam, menumbuhkan kepribadian yang dewasa. Yang ketujuh, menumbuhkan rasa tanggung jawab. Kedelapan, berpikir secara analis dan kritis. Macam-macam organisasi. Ada dua, yaitu yang pertama internal dan yang kedua eksternal. Materi yang kedua yaitu materi analisis sosial. Analisis sosial merupakan usaha untuk menganalisis suatu keadaan atau masalah sosial secara objektif. Analisis sosial akan mempelajari struktur sosial, mendalami fenomena-fenomena sosial, kaitan-kaitan aspek politik, ekonomi, budaya, dan agama. Langkah-langkah ansos, memilih dan menentukan objek analisa. Yang kedua, pengumpulan data atau informasi penunjang. Yang ketiga, identifikasi dan analisis masalah. Yang keempat, mengembangkan persepsi. Kelima, menarik kesimpulan. Metode analisis SWOT. Yang pertama, strength, kekuatan. Yang kedua, weakness, kelemahan. Yang ketiga, opportunity, kesempatan. Yang keempat, threats, ancaman. Yang ketiga, materi tentang peran dan fungsi mahasiswa. Apa itu mahasiswa? Mahasiswa adalah seorang yang sedang menempuh pendidikan di lembaga tinggi selama waktu yang ditentukan. Tujuan pendidikan nasional, mengembangkan potensi peserta didik atau mahasiswa akan menjadi manusia yang beriman, berakhlak mulia, kreatif, mandiri, dan menjadi manusia yang bertanggung jawab. Peran dan fungsi mahasiswa. Yang pertama, agent of change, penggerak perubahan. Kedua, guardian of value, menjaga nilai intelektual di masyarakat. Yang ketiga, iron stock, penerus bangsa. Yang keempat, moral virtue, miliki moral yang baik. Yang kelima, social control, pengontrol kehidupan sosial. Yang keempat yaitu materi tentang kefarmasian. Pengertian kefarmasian. Farmasi berasal dari bahasa Yunani yaitu pharmakon yang berarti obat. Artinya, farmasi adalah ilmu yang mempelajari tentang obat. Ruang lingkup farmasi. Yang pertama yaitu farmasi klinis. Pelayanan kefarmasian langsung yang berorientasi kepada pasien dalam rangka meningkatkan keberhasilan terapi dan meminimalkan terjadinya efek samping karena obat. Yang kedua, farmasi industri. Bidang ilmu farmasi yang mempelajari tentang teknologi farmasi. Yang ketiga, farmasi di pemerintahan. Tenaga farmasi yang bekerja di instalasi pemerintah seperti BPOM, Dirjen Kefarmasian, dan Alkes Dinas Kesehatan. 4. Farmasi distribusi. Bidang ilmu farmasi yang berkaitan dengan distribusi sediaan farmasi dan alkes serta logistik farmasi. Yang kelima, farmasi bahan alam. Bidang ilmu farmasi yang mempelajari obat-obatan yang berasal dari bahan alam, bisa disebut juga herbal dan tradisional. Keenam, farmasi kosmetik. Bidang ilmu farmasi yang mempelajari tentang kosmetik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.